kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Nah, jadi Bu Vina, seperti janji kita beberapa hari yang lalu, hari ini saya akan masuk ke kelas Ibu Vina ya. Kita akan melakukan supervisi akademik. Tapi sebelumnya yang ingin saya sampaikan, Ibu Vina jangan merasa takut, grogi, karena saya masuk nanti bukan mau menilai Ibu Vina, tapi membantu Ibu Vina melakukan supervisi untuk memperbaiki apabila dalam proses pembelajaran ada yang nantinya harus diperbaiki. Jadi ini kita akan ada 3 kegiatan Ibu. Ini kan praobservasi sebelum saya ikut masuk ke kelas Ibu Vina untuk supervisi. Nanti selama proses pembelajaran di kelas, saya juga akan mengobservasi apakah tujuan, area yang Ibu ingin kembangkan atau strateginya nanti muncul di sana. Nah, kemudian nanti di akhir kita juga ada pasca observasi Bu, apa yang ingin Ibu perbaiki nanti dari refleksi selama proses observasi di kelas. Nanti kita akan menggunakan teknik coaching untuk pasca observasinya Ibu. Nah, sebelum kita masuk nih Bu Vina, tujuan pembelajarannya hari ini apa ya? Materinya itu berbagai panjang vektor, maka tujuannya itu anak harus tahu titik awal dan titik akhir pada vektor berdasarkan sebuah arah ya, besaran. Kemudian anak juga harus tahu bagaimana menentukan panjang vektor. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini adalah diharapkan murid dapat mengetahui titik awal dan titik akhir vektor serta dapat menentukan panjang dari vektornya. Benar Bu ya? Benar. Matematik nih Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, ada anak dapat mengetahui cara menentukan titik awal dan titik akhir vektor, dapat menentukan panjang vektornya, yang menjadi area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Saya lebih fokus untuk biar anak itu lebih aktif ya Bu dalam pembelajaran gitu, karena biasanya kan matematika itu sulit ya anak untuk aktif, biasanya gurunya aja yang aktif, pusatnya hanya guru aja gitu. Makanya saya lebih ke dominannya kalau bisa anak lebih aktif gitu kan. Berarti yang akan Ibu kembangkan itu keaktifan murid selama proses pembelajaran. Kita belajarnya ya. Betul sekali, matematik ini kan Misalnya kadang penonton ya. ya, kadang anak udah takut duluan mau belajar gitu Bu ya. Baik, selanjutnya untuk mengembangkan keaktifan ini, kira-kira Ibu ada strategi nggak yang dipakai? Untuk saat ini strategi yang saya pakai untuk agar anak itu lebih aktif ya, karena saya itu bentuk kelompok-kelompok, jadi biar mereka lebih bisa mempelajari materi yang saya ajar, saya menyediakan LKPD gitu. Jadi LKPD itu disini ada petunjuk-petunjuknya, di sana juga ada bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya, jadi lebih mempermudah mereka untuk memahami materi saya gitu. Ya sekarang sih masih LKPD aja sih Bu, saya gunakan. Ya, berarti strateginya Ibu membuat kelompok agar anak dapat berkolaborasi, menyelesaikan nanti dikasih LKPD gitu ya, dikasih LKPD. Pikiran ya. Iya, ada soal di LKPD-nya ya, anak bisa bekerja sama dalam kelompoknya menyelesaikan soal pada LKPD gitu. Baik. Saya rasa itu aja Bu Vina ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke kelas Bu Vina ya. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu Vina.
lalu titik akhirnya 10, minus 2. Jadi panjang vektornya titik akhir dikurang dengan titik awal, yaitu 10, minus 2 dikurang dengan minus 4,3. Jadi panjang vektornya yaitu 14, minus 5. Bagaimana semuanya? Sama? Sama. Oke, sekarang boleh close untuk kelompok 2. Sekian dari presentasi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembukaan kalau sudah berakhir. Jadi jangan lupa untuk mempelajari lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Semuanya sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, apa sih kesimpulan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Oke, Karen. Apa kesimpulan? Boleh berdiri? Dari pelajaran kita hari ini dan dari apa soal yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan bahwa panjang vektor yaitu dapat kita cari dengan mengurangi titik akhir vektor dengan titik awal vektor. Terima kasih. Semuanya udah bisa? Berarti tinggal dikurangkan saja titik akhir dikurang dengan titik awal. Yang pastinya vektor itu harus ada titik akhir dan titik awal karena ada sebuah arah kan. Jadi semuanya untuk mencarinya itu tinggal titik akhir dikurang titik awal. Karena pengurangan sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Jangan lupa PR-nya nanti dibuka buku cetaknya di rumah di halaman 102 ya. Kita kumpul minggu depan ya. Oke. Ibu akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Vina. Apa kabarnya nih? Baik, jadi hari ini Bu kita akan melaksanakan teknik coaching. Kita ngobrol sebentar membahas hasil observasi pada pembelajaran Ibu di kelas kemarin. Nah, tapi sebelumnya di sini saya dibersamai oleh pengajar praktik saya, Ibu Yusi Tidarmini. Ibu siap ya? Saya bertanya beberapa pertanyaan. Kita mulai teknik coachingnya. Baik Bu, untuk obrolan kita hari ini nih dari observasi kemarin, dari hasil refleksi yang sudah kita obrolin kemarin, ada nggak atau apa sih yang mau kita obrolkan hari ini gitu? Tujuan kita ngobrol hari ini tuh apa? Gitu. Dari hasil kemarin ya, karena ibu sudah menyaksikan juga saya mengajar dan kondisi kelas saya. Sebenarnya kelas saya itu memang di antara semua kelas sih, memang semua kelas yang saya ajar memang kurang aktif ya. Aktifannya menurun karena memang matematika itu anak-anak yang memang partisipasi belajarnya itu kurang. Biasanya memang lebih ke sayanya yang mengajar gitu. Maksudnya saya yang menjadi center di kelas bukan anak. Jadi saya tuh masih bingung bagaimana biar anak-anak itu mau aktif dan mau ikut serta gitu dalam ikut belajar, bukan hanya menonton saja atau hanya ngikut aja apa yang saya jelaskan gitu. Ini sih Bu. Jadi Ibu ini punya masalah keaktifan murid-murid Ibu di kelas itu menurun gitu Bu ya? Benar. Hampir di semua kelas. Hampir semua kelas yang saya Kelas ya, bisa jadi memang anak ini kan dengar kata matematika udah ketakutan duluan ya. Baik, jadi tujuan yang ingin Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini, Ibu ingin mendapatkan solusi gitu, gimana caranya meningkatkan ya keaktifan ya, meningkatkan keaktifan murid di kelas. Baik, nah jadi kalau menurut Ibu Vina nih, tadi Ibu bilang kan keaktifan murid Ibu di kelas turun. Siswa atau murid yang aktif menurut Ibu itu yang seperti apa? Murid yang aktif itu menurut saya yang mau ikut partisipasi dalam, kalau misalnya saya berkelompok dia mau ikut partisipasi, terus mau saling bertukar pikiran dengan teman-temannya, mereka aktif juga mencari sumber-sumber belajar, bukan hanya dari buku, tapi juga kan banyak ya, dari internet ada, terus bukunya bukan hanya satu sumber, kita menyediakan perpustakaan dengan berbagai sumber gitu, maksudnya mereka juga cari gitu, terus mau juga aktif dalam membantu teman-teman yang memang ada yang
kesulitan belajar, mungkin tidak semuanya ya yang semuanya bisa gitu. Maksudnya mau menolong kan, kalau biasanya kalau mereka tuh belajar sesama teman itu biasanya lebih paham dibanding dengan saya. Mungkin mereka kalau dengan saya lebih segan, tapi dengan teman-teman mereka lebih leluasa, bisa menjelaskan dan bisa mengungkapkan apa sih sebenarnya kesulitan mereka gitu. Itu sih menurut saya yang aktif belajar ya. Jadi menurut Ibu Vina itu siswa yang mau mencari sumber belajarnya sendiri, gitu Bu ya, bisa berkolaborasi dengan temannya, menjadi tutor sebaya lah lebih tepatnya ya. Baik, nah kalau yang Ibu lihat nih dari kelas yang Ibu Vina ajar gitu Ibu, kalau kita kasih skala antara 0 sampai 10 Bu, keaktifan murid-murid Ibu di kelas itu ada di angka berapa? Kalau saya rata-ratain ya 5 kayaknya ya. Berarti Masih bawah standar. iya, masih ini ya, antara yang aktif sama nggak aktif Iya, masih itu masih seimbang jauh gitu ya, ya, ya jauh. benar. Baik, nah harapan Ibu bisa sampai berapa tuh keaktifannya si anak? Kalau kita skalain 0 sampai 10 tadi, sekarang kan ada di 5 nih, harapan Ibu bisa di berapa? Saya sih kalau sempurna tuh kayaknya nggak mungkin ya, kalau dilihat dari kondisi anak kita memang semuanya heterogen, maksudnya tuh beda-beda ya kemampuannya gitu. 7 atau 8 itu aja saya sudah bersyukur ya Bu, di antara itu gitu. Berarti ada di 7 atau 8, 7 sampai 8 Ya, gitu ya, sekarang masih di 5. Nah, untuk bisa sampai di 7 dan 8 ini, kira-kira apa sih yang bisa Ibu Vina lakukan? Iya, makanya saya masih bingung ya untuk mencari bagaimana caranya biar anak saya ini lebih aktif belajar. Karena selama ini saya hanya memberikan LKPD saja sebagai penunjang pembelajaran gitu. Menurut saya LKPD saya itu sudah saya rinci per stepnya biar mereka lebih paham gitu. Tapi kayaknya untuk LKPD pun masih belum menunjang aktifan anak gitu. Berarti udah ada yang pernah Ibu coba gitu Iya, ya? sudah ada Dengan beberapa memberikan solusi ya. ya, dengan memberikan LKPD dengan harapan ketika anak mengerjakan ini bisa membantu dia memahami materi Iya, gitu benar. ya. Atau yang lain mungkin Ibu melihat sepertinya murid saya ini pengen diperlakukan seperti ini gitu. Iya, atau saya kayaknya berpikir ya, apa saya harus diskusi dulu dengan anak-anak gitu ya, mencari solusinya, apa mereka itu mau belajar seperti apa sih yang lebih mereka pahami gitu kan. Memang belum sempat saya lakuin sih untuk hal diskusi dengan anak-anak satu persatu atau secara menyeluruh ya. Makanya sekarang itu saya lagi mencoba mencari waktu untuk berdiskusi dengan anak gitu. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang mereka mau. Jadi kita mendengarkan Suara anak iya, gitu ya, bukan mereka dari maunya seperti bukan apa. hanya dari menurut saya saja ya. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan dengan apa yang anak Mau inginkan gitu yang ya Bu ya. Berarti Ibu butuh waktu khusus nih Iya benar. untuk bertanya atau ngobrol dengan murid gitu Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu nih, Ibu udah ketemu kan, oh kayak ini saya perlu waktu khusus nih untuk ngobrol ke anak, tanya anak ini butuhnya apa gitu, ingin pembelajaran seperti apa. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakannya? Dalam waktu dekat ini ya, kalau bisa pertemuan selanjutnya mungkin saya akan coba untuk diskusi dengan anak, mau per orang atau menyeluruh. Saya lihat dulu, kalau misalnya menyeluruh kurang efektif ya saya mungkin orang yang mereka lebih leluasa mungkin bilang sama apa sih jadi kendala gitu, apa sih yang mereka mau gitu ya. Kalau menyeluruh mungkin kayaknya kurang efektif ya, karena kan siswa kita banyak, satu kelas kayaknya lebih efektifnya untuk satu-satu ditanya. Satu ya. Lagian kalau Ibu bilang tadi udah di angka 5, berarti kan udah setengahnya aktif gitu ya. Ada, Jadi, tapi selebihnya juga ada yang iya, aktif gitu kan. jadi yang tidak aktifnya yang akan Ibu Iya. panggil gitu ya. Baik. Jadi itu tadi rencana aksi yang akan Ibu jalankan. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan rencana tersebut? Saya mungkin bertanya sama kolega saya juga ya, karena kan pembelajaran matematika ini kan bukan hanya saya saja. Jadi saya bertanya juga dengan kolega matematika juga, dengan guru-guru matematika yang ngajar di sekolah ini juga. Kan karena situasi anaknya kan sama hampir ya setiap kelas, jadi saya mungkin mau bertanya juga kira-kira pembelajaran seperti apa yang memang efektif untuk dilakukan bersama anak. Berarti berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu Iya, ya, benar. sama-sama guru mata pelajaran matematika. Baik Ibu, jadi tadi udah keluar nih solusi dari Ibu Vina, udah panjang lebar nih kita ngobrol.
Kita udah ada di ujung percakapan nih Bu. Kira-kira dari yang kita obrolin ini, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Solusinya itu ya bagaimana cara saya lebih memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, karena menurut saya mungkin pembelajaran saya selama ini yang menurut saya itu baik, tapi mungkin belum tentu untuk anak itu bisa dipahami dengan baik gitu. Jadi lebih baik pembelajaran yang baik itu juga kita harus mengetahui situasi dan kondisi dan kemauan anak gitu ya. Itulah makanya saya punya inisiatif untuk bertanya dengan anak nanti situasi dan pembelajaran seperti apa yang mereka mau. Baik, Bu. Berarti udah ketemu nih ya solusinya. Dan Ibu akan memulai dalam minggu ini ya? Iya, insya Allah dalam minggu ini. Baik, kalau begitu minggu depan kita boleh ketemu lagi Bu ya? Iya. Saya pengen dengar ceritanya, jawaban dari anak-anak, dari murid. Mereka tuh pengennya belajar matematik itu yang seperti apa sih? Nggak keberatan Bu ya? Iya. Baiklah, kalau seperti itu saya akhiri Ibu. Assalamualaikum.